Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembahasan soal latihan kita yang tadi terkait dengan momen gaya. Baik, anak-anak, pada soal disampaikan bahwasanya kita disuruh mencari momen gaya di titik A, B, C, dan D jika keempat gaya masing-masing 10 Newton gitu ya. Jadi pada soal ini kita tahu ada 4 gaya nih ya. Ini gaya yang pertama, gaya yang kedua, begitu, gaya yang ketiga, dan gaya yang keempat. Tapi posisinya ini kebalik ya, kebalik di sini posisinya. Nah, otomatis kalau posisi gayanya arahnya ke atas sama ke bawah, nanti berpengaruh terhadap momen gaya yang dihasilkan. Bisa positif, bisa negatif. Oke ya. Sekarang kita kembali pada soal nih. Kita sehatkan kembali tentang pembelajaran tadi ya, pembelajaran tadi. Oke. Pada pembelajaran tadi disampaikan bahwasanya jika ini adalah sebuah poros atau tempat objeknya, maka kita bisa menghitung berapakah besarnya torsi atau momen gaya dengan syarat dia harus punya lengan gaya nih. Nah, ini kan ada lengannya. Ini ada gaya yang diberikan ke atas atau ke bawah. Nanti kita bisa tahu berapa besarnya torsi yang akan dikeluarkan atau yang akan dikerjakan ya. Nah, oke. Ingat tuh sama dengan F dikali L sin alfa. F adalah gaya, L adalah lengan gaya tadi ya. Sin alfa adalah sudut yang terbentuk ya. Nah, gitu ya. Kita tahu bahwasanya di sini semua gaya yang bekerja pada benda itu tegak lurus semua. Sehingga sin 90 itu sama dengan 1. Otomatis persamaannya yang awal mula itu tertulis bahwasanya to gitu ya. To itu sama dengan F ya. F dikali L sin theta gitu ya, sin theta. Karena tetanya 90 dan sin 91, maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi to gitu ya, menjadi to gitu ya. To sama dengan F dikali L saja, nggak pakai sudut. Kenapa? Karena nilai sudutnya 90 yaitu 1 ya. Baik. Kembali pada soal, tentukanlah momen gaya di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jadi ada 4 pertanyaan nih, berarti jawabannya ada 4 nanti ini. Ya. Jika keempat gaya masing-masing 10 Newton. Nah, kita tulis dulu ya. Tuh gitu ya, kita tulis tuh di titik A ya. Tuh di titik A. Tuh gitu ya, di titik A oke ya. Ini sama dengan ada 4 gaya, berarti dia ada 4 momen gaya gitu ya. Berarti kita bisa tulis gitu ya, masing-masing gaya momen gayanya to A gitu ya, to A gitu ya. Oke, sekarang kalau ini sebagai poros gitu ya, kalau A sebagai poros, di sini otomatis ya, kalau A itu sebagai poros berarti ada lengan gaya dong yang terbentuk di sini. Dari A ke B dia ada lengan gaya nih sebesar 1 meter. Oke. Dari titik C dia juga punya momen nih. Dia juga punya lengan gaya. Berapa? 1 tambah 1 2. Oke. Kemudian yang terakhir dari A ke titik D dia juga punya lengan dong. Nah, berapa besarnya lengan? 1 tambah 1 tambah 1 3. Oke ya. Nah, kita tinggal masukkan nih di sini. Kita kembali pada persamaannya, to A gitu ya. To di titik A berarti to A. Kita lihat dulu titik B di sini. Momen B, to B itu kan arahnya ke atas. Nah, kalau diputar ke atas ini nanti jadi searah jarum jam atau berlawanan. Porosnya di A loh ya, porosnya di A. Kita putar ke atas berarti dia akan bergerak berlawanan, berarti min. Nah, min ya. Min to B ya. Ini
to B gitu. Yang C gimana? Juga sama ke atas juga lo ya. Oke, good. Min lagi di sini to C gitu ya. To di titik C gitu ya. Oke. Kemudian yang D ke bawah nih, ke bawah. Tambah rapat tambah longgar. Searah atau berlawanan? Good. Searah ya, berarti positif nih. Positif to B gitu ya. To D. Positif to D. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung nanti besarnya to di titik A. Saya copy aja ya biar cepat nanti. Oke. Nah, tinggal kita masukin to di titik A tadi. Gayanya 10 ya. Oke, harus 10 dikali to A. Dia punya lengan nggak kalau porosnya di A? 1. Bukan. Ini kan porosnya di A. Ini kan to A-nya di sini. Berarti kan dia nggak punya lengan. Karena nggak punya lengan, kita tulis 0. Kemudian dikurangi to B-nya 10 gitu ya. Dikali gitu ya. To B ke A ada jaraknya 1. Nah, 1. Kemudian dikurangi to C di sini. Garis besar gayanya juga 10, tapi lengannya berapa? 1 tambah 1, 2 ya. Oke. Dan yang terakhir ditambah to D positif ya tadi ya. 10 dikali berapa jaraknya ini? 3 ya. Oke. Oke, saya copy juga biar cepat. Ya, 10 kali 0 0 dikurangi 10 dikurangi 20 ditambah 30 berarti oke, kalau di titik A berapa jumlahnya? Min 30 ditambah 30 0 Newton meter. Jadi besarnya total di titik A adalah 0, diperoleh dari perhitungan sebagaimana yang udah kita kerjakan. Oke, paham? Oke, dicoba yang to di titik B. Kalau to di titik B gimana kira-kira? Kalau to di titik B. Ini ya, kalau to di titik B. To di titik B ya. B. B berarti porosnya di B. Porosnya di B kan? Porosnya di B berarti ini diputar nih. A terhadap B diputar ke atas, positif apa negatif? Oke, positif. B dia nggak punya lengan ya, kita tulis aja lah B gitu. C terhadap B putar ke atas, berlawanan atau searah? Oke, berlawanan, minus. D terhadap B, oke, plus. Yang membedakan jarak-jaraknya lo ya, porosnya di B sekarang ini nanti. Oke, dicoba dulu, nanti hasilnya serahkan ke saya gitu ya. Oke, selamat berjuang, selamat mencoba, semoga tercerahkan dengan solusi yang pertama gitu ya. Saya tunggu, nanti kalau ada belum jelas silakan tanya lagi ya. Coba, yang penting dicoba dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.